Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Sebelumnya syukran kepada Ustaz Ali Razak, demikian juga pada para jemaah Masjid Al-Berkah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa melalui Zoom ya, dalam rangka untuk mempelajari sejarah atau biografi singkat dari salah seorang imam besar dari 4 imam mazhab ya, yaitu Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit bin Zuta At-Taimi Al-Kufi rahimahullahu taala. Yang tentunya dengan pelajari sirah para ulama ya, banyak faedah yang akan kita dapatkan ya. Kita akan mengenal bagaimana keluasan ilmu mereka, bagaimana ibadah mereka, bagaimana zuhudnya mereka, bagaimana dermawannya mereka ya, bagaimana takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah contoh nyata ya. Contoh nyata di mana mereka bukan di zaman sahabat radhiyallahu ta'ala, tapi mereka adalah generasi datang setelah zaman para sahabat, itu di zaman para tabi'in ya. Dengan mempelajari sejarah para ulama, para imam, maka kita akan semakin sadar diri bahwasanya kita ini sangat jauh dari namanya kesempurnaan ya. Kita masih banyak sekali kekurangan dari sisi manapun ya. Sisi ibadah sangat kurang, dari sisi takwa sangat kurang, sisi ilmu juga sangat kurang, dari sisi kedermawanan juga sangat kurang ya. Sehingga seorang ketika mempelajari sirah perjalanan para ulama seperti ini, maka dia akan merasa dirinya semakin kerdil, semakin tahu diri, semakin tahu siapa dirinya, dan semakin jauh dari ujub. Ini faedah pertama ya, membuat seorang melepaskan pakaian ujub yang dia pakai selama ini untuk dia lepaskan. Pakaian kegagahan, kesombongan, keangkuhan, merasa diri akan dia lepaskan dengan pelajari sirah para ulama tersebut. Faedah berikutnya, ketika kita mempelajari sirah para ulama, kita akan termotivasi ya untuk bisa beramal saleh, menuntut ilmu, untuk dermawan dan yang lainnya sebagaimana dicontohkan oleh mereka. Tokoh yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dengan pembahasan singkat. Saya katakan singkat karena sebenarnya buku-buku mengenai sirah Imam Abu Hanifah sangatlah banyak ya. Tadi saya sempat lihat ada yang 500 halaman, ada yang 300 halaman. Saya tidak ada waktu untuk membaca ya. Dan para ulama juga menulis dalam buku-buku sejarah mereka ya. Hampir seluruh buku-buku sejarah, buku-buku tarikh ya, menyebutkan tentang biografi Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Al-Imam Az-Zahabi saja ya, salah seorang mu'arrikh dari mazhab Syafi'i saja menulis biografi Al-Imam Abu Hanifah dalam banyak bukunya, di antaranya dalam Syiar A'lam Nubala yang ada di depan saya sekarang ini, di antara Tazkiratul Huffaz, demikian juga dalam Mizanul I'tidal ya, dan dia punya buku juga juz'un khusus tentang Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala ya. Akan tapi yang penting kita membaca sirah beliau secara singkat sebagai gambaran singkat tentang sejarah kehidupan beliau Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala ya. Adapun secara detailnya maka silahkan kembali kepada buku-buku yang mutawwal, yang panjang lebar membahas tentang biografi Al-Imam Abu Hanifah. Taib, kita akan bacakan biografi Imam Abu Hanifah. Ini pun saya ringkas dari kitab Syiar A'lam Nubala pada jilid ke-6 halaman 390 ya, dari Taba'ah Mu'assasah Risalah ya. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala berkata tentang Imam Abu Hanifah, Abu Hanifata al-imamu faqihul millah alimul Iraq, Abu Hanifah Nu'man bin Thabit bin Zuta At-Taimi Al-Kufi maula Bani Taimillah ibn Tha'labah, yuqalu innahu min abna'il Furs ya. Beliau adalah imam
fakihnya Islam ya. Beliau adalah alimnya negeri Irak. Beliau adalah Abu Hanifah, namanya Nu'man bin Thabit bin Zuta At-Taimi. Adapun Al-Kufi, kenapa dikatakan At-Taimi? Ada yang mengatakan bahwasanya nenek moyang beliau dahulu adalah budak yang dimerdekakan oleh Bani Taim. Makanya beliau dikatakan At-Taimi, nisbahnya kepada At-Taimi, dan At-Taimi adalah Arab. Tetapi beliau adalah budak yang orang nenek moyang beliau dulu dimerdekakan oleh dari Bani Taim, dan beliau dari Persia. Beliau dari Persia, min abna'il Furs. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya nenek moyang beliau tidak ada yang pernah menjadi budak ya. Nenek moyang beliau tidak ada yang menjadi budak, sehingga hanya tidak nisbahkan kepada At-Taimi ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Intinya beliau bukan orang Arab. Beliau bukan orang, tapi dari Persia. Bahkan disebutkan nenek moyang beliau berasal dari Kabul, yaitu dari Afghanistan. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah di zaman kehidupan Sigharu as-Sahabah, yaitu zaman para sahabat-sahabat junior. Ada nama Kibaru sahabat, sahabat-sahabat senior, dan ada sahabat-sahabat junior. Oleh karenanya di antara sahabat yang pernah beliau lihat adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, disebutkan beberapa kali beliau melihat Anas bin Malik tatkala Anas bin Malik mengunjungi Al-Kufah. Dengan demikian kita tahu bahwasanya Imam Abu Hanifah termasuk para tabi'in, Hanya saja beliau termasuk dari sigharu tabi'in ya. Tabi'in juga terbagi-bagi, ada kibaru tabi'in ya. Dan ada juga sigharu tabi'in ya. Sigharu tabi'in. Adapun kibaru tabi'in itu tabi'in yang bertemu dengan kibar sahabat, yang bertemu dengan sahabat-sahabat senior. Adapun Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau hanya bertemu dengan sahabat-sahabat junior seperti Anas bin Malik, itu pun bertemu beberapa kali. Tetapi tidak ada satu riwayat pun yang beliau riwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bisa jadi beliau masih kecil ketika bertemu dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Adapun guru beliau yang paling beliau riwayatkan, ada yang beliau meriwayatkan dari guru beliau adalah Atha bin Abi Rabah ya. Kibaru tabi'in ya. Dan guru beliau banyak ya. Di antaranya guru-guru beliau Abu Hanifah, di antaranya Sya'bi, yaitu Amr bin Syarahbil, kemudian dari Amr bin Dinar Al-Makki, kemudian juga di antara guru beliau adalah Al-A'raj Abdurrahman bin Hurmuz, demikian juga guru beliau adalah Al-A'mash Sulaiman bin Mihran, para ahli hadis ya. Di antara guru-guru beliau, di antaranya guru beliau juga disebutkan adalah Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, yaitu gurunya Imam Malik. Beliau juga berguru kepada Rabi'ah. Jadi kita dapati ternyata di antaranya juga yang guru beliau yang terutama beliau mengambil fikih dari guru tersebut adalah Hammad bin Abi Sulaiman. Inilah guru utama dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Dari Hammad bin Abi Sulaiman lah kemudian Al-Imam Abu Hanifah mengambil fikih yang begitu luas ya. Tapi kalau kita lihat dari guru-guru beliau, ternyata guru-guru beliau juga banyak ahlul hadis. Ya seperti tadi Abdurrahman bin Hurmuz, kemudian Al-A'mash Sulaiman bin Mihran, kemudian Sya'bi, Amr bin Syarahbil ya. Ini rata-rata ahlul hadis ya. Amr bin Dinar ya. Sehingga menunjukkan bahwasanya beliau juga punya ilmu tentang hadis. Hanya saja beliau lebih condong kepada ilmu fikih rahimahullahu taala. Kemudian kalau kita lihat dari murid-murid beliau, di sini Az-Zahabi menyebutkan guru beliau sangat banyak ya. Puluhan ya. Tapi saya sebutkan tadi di antara yang biasanya kita sering dengar ya. Murid-murid beliau juga sangat banyak, sampai hampir 2 halaman disebutkan oleh Al-Imam Zahabi murid-murid beliau ya. Ya, sangat banyak. Namun di antara murid-murid beliau yang terkenal adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah taala. Di antara ahli fikih Zufar, itu juga adalah murid beliau. Di antaranya ahli fikih adalah Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim, kemudian juga Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, di antara ahli fikih yang belajar kepada beliau ya. Dan banyak juga murid-murid beliau rahimahumullahu jami'an ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Al-Barkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya.
beliau rahimahullahu taala disebutkan memiliki orang tua yang kaya, ya, yang orang tuanya adalah Al-Khazzaz, yaitu penjual kain. Penjual kain, kemudian beliau membantu ayahnya, dan wallahu alam ketika ayahnya meninggal dunia, maka beliaulah yang kemudian melanjutkan dagangan ayahnya, sehingga beliau bekerja sebagai Al-Khazzaz, yaitu tukang jual kain. Sehingga beliau bukanlah orang miskin. Abu Hanifah bukanlah orang miskin, beliau adalah orang kaya. Bahkan disebutkan di antara kedermawanan beliau bahwasanya beliau memberi nafkah kepada murid-murid beliau. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim rahimahullahu taala, salah seorang murid utama dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Beliau berkata ketika beliau menuntut ilmu kepada Al-Imam Abu Hanifah, maka ayahnya memanggil Abu Yusuf untuk bekerja karena mereka kekurangan ma'isyah, kekurangan penghasilan. Maka akhirnya Abu Yusuf minta izin kepada Al-Imam Abu Hanifah, dia tidak bisa menghadiri majelis dalam rangka untuk membantu ayahnya. Maka kemudian Al-Imam Abu Hanifah dalam kesendirian memanggil Abu Yusuf. Kemudian dia berikan kepada Abu Yusuf 100 dirham. Kata dia, berikan kepada keluargamu dan menuntut ilmu di sisiku. Ya. Kemudian ada waktu dia menurut Abu Hanifah sudah habis, maka dia kasih lagi. Subhanallah, kata Abu Yusuf, saya tidak pernah kasih tahu kapan habisnya 100 dirham, tetapi dia memberi 100 dirham tersebut pada waktu yang pas di mana uang saya habis. Itu menurut firasat Abu Hanifah, dia mengerti, dia ini ahli dagang, dia ngerti kebutuhan orang. Sehingga setiap habis 100 dirham dia kasih kepada Abu Yusuf. 100 dirham kira-kira kalau kita konversikan sekarang, 100 dirham dulu seperti 10 dinar ya. Atau kalau 1 dinar 12 dirham ya kira-kira 9 dinar. Kalau 1 dinar kira-kira 4/4 gram emas ya, kita kasih sekitar ya paling tidak 30 gram emas atau 35 gram emas atau 40 gram emas. Itu yang dia kasih kepada muridnya Abu Yusuf rahimahullah taala agar belajar di sisi Abu Hanifah. Menunjukkan beliau adalah orang yang berada ya, orang yang berada. Ya. Dan beliau adalah seorang yang alim ya, sejak kecil sudah menghafal Al-Qur'an ya, dan terkenal sangat kuat hafalan beliau, hafal Al-Qur'an, dan sangat kuat ibadah beliau ya. Disebutkan sebab beliau menuntut ilmu sebagaimana disebutkan oleh Zufar, murid beliau, Zufar ibn al-Hudzail. Dia bercerita, sami'tu Abu Hanifah yaqul, aku mendengar al-Imam Abu Hanifah bercerita, kuntu anzuru fil kalam hatta balagtu fihi mablaghan yusharu ilayya fihi bil asabi'. Aku belajar ilmu kalam, yaitu ilmu filsafat ya, sampai aku mencapai tingkatan yang tinggi sehingga aku orang-orang yaitu dicari dalam masalah ini, orang tahu aku orang hebat dalam ilmu kalam. Wa kunna najlis bil qurbi min halaqati Hammad bin Abi Salamah. Dan kami belajar ilmu kalam sementara di dekat kami ada halaqahnya Hammad bin Abi Sulaiman. Hammad bin Abi Sulaiman, ya, guru beliau. Faja'atni imra'atun yauman faqalat li, kemudian ada seorang wanita datang kepadaku dan berkata kepadaku, ya, wahai Abu Hanifah, rajulun lahum ra'atun amah arada an yutalliqaha li sanah kam yutalliquha, ya. Ada seorang memiliki seorang istri ya, yang merupakan budak wanita, dan dia ingin menceraikan istrinya tersebut li sunnah, sesuai dengan sunnah. Kam yutalliquha, dia cerai berapa, talak berapa ya. Falam adri ma aqul, ya, aku tidak tahu bagaimana menjawab wanita ini ya. Ada seorang ingin menceraikan istrinya seorang budak, bagaimana menceraikan supaya sesuai dengan sunnah ya, karena jangan sampai terjerumus pada tolak bid'ah, tolakun bid'i. Falam adri ma aqul, aku tidak tahu apa yang harus aku jawab. Fa amartuha an tas'ala Hammadan, maka aku bilang tanya kepada Hammad bin Abi Sulaiman. Thumma tarji wa tukhbiruni, ya. Kemudian wanita tersebut pergi kembali dan mengabarkan kepadaku. Ya. Maka dia bertanya kepada Hammad bin Abi Sulaiman,
Muhammad Abi Sulaiman menjawab, yutalliquha wa hiya tahir min al-haid wal jima' tatliqah. Ya, thumma yatrukuha hatta tahidha haidatain. Fa idza iktasalat faqad halat lil azwaj. Kata Muhammad bin Abi Sulaiman, ceraikan wanita tersebut dalam kondisi suci dari haid, ya, dan belum dijimai dengan talak satu. Kemudian tinggalkan wanita tersebut sampai dia haid 2 kali. Karena ini budak ya. Kalau dia sudah mandi, maka dia sudah halal untuk dinikahi oleh laki-laki yang lain. Faraja'at fa akhbaratni, maka dia pun kembali kepadaku dan mengabarkan kepadaku. Aku berkata, la hajata li fil kalam. Kalau begitu, apa fungsinya aku belajar ilmu kalam? Orang membutuhkan jawaban, aku tidak punya jawaban sama sekali. Aku enggak ngerti ilmu, ya. Maka setelah itu aku berkata, aku tidak butuh dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Wa akhadhtu na'li fajalastu ila Hammad. Maka aku pun mengambil sendalku, aku pun duduk di majelis Hammad bin Abi Sulaiman. Wa kuntu asma'asailahu fa ahfadhu qawlahu. Aku pun mendengar, ya, masalah-masalah yang disampaikan oleh Hammad dan aku menghafal jawaban-jawabannya, ya. Kemudian beliau mengulang lagi, besok hari aku pun menghafalkan jawaban-jawaban beliau, ya. Sampai akhirnya Abu Hanifah terkenal murid Hammad bin Abi Sulaiman yang paling cerdas. Ya, sementara murid-murid yang lain, ya, wa yukhti ashabuhu, murid-muridnya yang lain sering keliru, mungkin kurang hafal, kurang paham, ya. Sampai akhirnya Hammad bin Abi Sulaiman berkata, la yajlusu fi sadril halaqah bihidai ghairu Abu Hanifah. Tidak ada yang boleh duduk depanku persis, ya, di depan halaqah kecuali Abu Hanifah. Fa sahibtuhu 10 sinin. Aku pun bermajelis dengan Hammad bin Abi Sulaiman selama 10 tahun. Ya, belajar, nuntut ilmu 10 tahun bukan waktu yang sebentar. Duduk di majelis mendengarkan, menghafal, menghafal. Bagaimana semangat para ulama untuk menuntut ilmu. Subhanallah, perhatikan di sini. Kemudian Abu Hanifah berkata, "Tsumma naza'atni nafsi at-talab lirri'asah." Kemudian tiba-tiba jiwa aku juga ingin tampil, ya. Ri'asah itu ingin punya kedudukan, ya. Dia merasa sudah punya ilmu. Abu Hanifah rahimahullah merasa dia punya ilmu. Fa ahbabtu an a'tazilahu wa ajlis fi halaqatin li nafsi. Maka aku tinggalkan guruku dan aku buka majelis sendiri. Aku tinggalkan guruku dan aku buka majelis sendiri. Fa kharajtu yauman bil ashi wa azamani an af'al. Ya. Aku pun keluar di waktu suatu hari, di waktu sore, dan aku sudah bertekad untuk melakukan tekadku. Aku ingin buka majelis. Sudah cukup 10 tahun belajar, sekarang saya punya waktu untuk buka majelis sendiri, punya murid-murid sendiri. Falamma ra'aitu lam tatib nafsi an a'tazilahu. Tapi aku lihat diriku kayaknya enggak serak untuk meninggalkan majelis guruku. Sudah enggak jadi akhirnya, ya. Tiba-tiba di malam itu datang kabar, ya, bahwasanya ada kerabat gurunya di Basrah meninggal dunia. Kerabat Hammad bin Abi Sulaiman meninggal di Basrah. Dan dia, kerabatnya tersebut meninggalkan harta, ya. Dan tidak ada ahli warisnya kecuali Hammad bin Abi Sulaiman, wa laysa lahu waris illa ghairuhu. Ya, maka Hammad bin Abi Sulaiman ingin bersafar ke Basrah dari Kufah pergi ke Basrah untuk mengambil warisannya. Fa amarani an ajlisa makanahu, maka dia minta aku untuk menggantikan posisinya untuk ngajar. Subhanallah. Fama huwa ila an kharaja hatta waradat alayya masailu lam asma'ha minhu. Akhirnya aku menggantikan kedudukan guruku. Gurunya pergi, subhanallah, Allah memberikan, ya, Allah punya cara. Abu Hanifah tadinya ingin punya majelis sendiri, akhirnya dia tidak mau, tapi Allah tetap kasih majelis kepada dia. Dengan mentakdirkan demikian, ternyata gurunya punya uzur, akhirnya pergi, ya. Dan akhirnya dia menduduki majelis gurunya dan dia mendengar pertanyaan-pertanyaan, ya. Ya, sampai akhirnya ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah aku dengar jawabannya dari Hammad bin Abi Sulaiman. Fa kuntu ujibu wa aktubu jawab. Artinya aku jawab tapi aku tulis jawabanku untuk nanti murajaah sama guruku. Fa ghaba syahraini tsumma qadim. 2 bulan dia ternyata enggak pulang-pulang, kemudian beliau datang rahimahullahu taala, lalu aku paparkan kepadanya jawaban-jawabanku. Ya, sekitar ada 60 permasalahan. Dan dia fawafaqani fi arba'in, beliau setuju denganku pada 40 jawaban. Dan beliau menyelisihiku, ya, dalam 20 jawaban. Fa'alaitu ala nafsi alla ufariqu hatta yamut. Maka aku pun tegaskan pada diriku, ya, bahwasanya aku tidak akan meninggalkan guruku sampai beliau meninggal, ya.
Intinya inilah Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala di Zufar menceritakan kenapa sebab beliau belajar ilmu hadis ya. Karena beliau melihat kebutuhan masyarakat tentang belajar ilmu fikih. Kenapa? Karena beliau melihat kebutuhan masyarakat terhadap fikih sangat luar biasa ya. Sementara belajar ilmu kalam kelihatannya pandai ngomong namun tidak ada faedahnya ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya beliau belajar sama Hamad bin Abi Sulaiman sampai meninggal dunia, totalnya adalah thamaniya asyrata sanah, 18 tahun. 18 tahun belajar berguru kepada seorang yang faqih, Hamad bin Abi Sulaiman. Al-Imam Abu Hanifah pernah bercerita, "Ra'aitu ru'yan afza'atni." Aku melihat mimpi, aku bermimpi dengan mimpi yang membuat aku takut ya. Ra'aitu ka'anni anbushu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lihat dalam mimpiku aku menggali kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mimpi yang mengerikan. Bagaimana aku menggali kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa ataitul Basrah fa amartu rajulan yas'alu Muhammad bin Sirin fa sa'alahu. Sampai di Basrah dia ketemu, dia di situ ada Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in yang disebut ahli tafsir mimpi. Maka aku memerintahkan meminta seorang untuk bertanya kepada Muhammad bin Sirin tentang mimpiku tersebut. Apa maknanya seorang bermimpi menggali kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi yang menakutkan. Faqala hadza rajulun yanbushu akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah seorang yang akan menggali kabar-kabar dari Nabi, itu riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan menyampaikan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya. Dan subhanallah akhirnya beliau menjadi seorang yang sangat faqih ya di zamannya, seorang yang faqih di zamannya. Maka orang-orang mulai berdatangan untuk ilmu kepada Abu Hanifah rahimahullahu taala ya. Sampai berkatalah salah seorang muridnya Abdullah bin Mubarak. Siapa Abdullah bin Mubarak? Orang yang sangat hebat. Abdullah bin Mubarak yang sering dinukil perkataannya dalam buku-buku akidah. Abdullah bin Mubarak ahli hadis yang mungkin kita akan bahas tentang beliau secara biografi beliau secara tersendiri karena beliau di antara ulama yang mengumpulkan banyak keutamaan ya yang tercerai-berai pada banyak orang tapi dia kumpulkan sendiri. Beliau adalah ahli hadis, beliau adalah mujahid fisabilillah, beliau adalah ahli sedekah ya. Beliau adalah ahli tafsir, beliau adalah ahli fikih lengkap Ibnu Mubarak. Apa kata beliau? Laula anna Allah a'ani bi Abi Hanifah wa Sufyan kuntu kasairin nas. Kalau bukan Allah menolong aku dengan adanya Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri maksudnya, kuntu kasairin nas, maka aku seperti orang yang lain, tidak ada spesialku. Tapi Allah beri karunia kepadaku dengan memperkenalkan diriku kepada Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullah jami'an. Bagaimana majelis Abu Hanifah? Disebutkan, saya akan bacakan tentang majelis Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, beliau punya cara majelis tersendiri, ya. Dalam menyampaikan ilmu ini berbeda daripada imam-imam yang lain. Kita ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad. Ketiga imam yang lain, jadi Imam Abu Hanifah imam yang pertama secara sejarah, imam yang pertama adalah Imam Abu Hanifah. Kemudian setelah itu Imam Malik ya. Kemudian setelah itu baru Imam Syafi'i. Kemudian baru setelah itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Inilah 4 imam mazhab ya. Yang pertama adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah punya metode sendiri berbeda dengan 3 imam yang. Kalau 3 imam yang lain ya, maka mereka yang mengajarkan kepada murid-murid mereka. Imam Malik mempunyai majelis, kemudian punya kitab Al-Muwatta, kitab hadis, kemudian dari ilmunya, kemudian murid-muridnya mengembangkan ilmu Al-Imam Malik. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah lebih menakjubkan lagi. Beliau punya buku fikih, beliau punya buku usul fikih, Ar-Risalah. Ya. Kemudian beliau punya murid-murid menukil dari beliau, kemudian berkembanglah mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Ahmad pun demikian, beliau punya majelis, beliau punya hadis, Musnad Al-Imam Ahmad, kemudian beliau punya murid-murid mengembangkan ilmu beliau. Tetapi kalau Al-Imam Abu Hanifah, murid-murid beliau adalah para ulama yang hadir di majelis beliau, kemudian terjadi diskusi. Jadi yang hadir bukan orang-orang awam, yang hadir para kibar ulama juga, ulama-ulama besar ya. Para ulama-ulama besar ya. Sampai disebutkan ya,
disebutkan bahwasanya Imam Abu Hanifah rahimahullah, muridnya yang hadir dalam majelis beliau adalah 36 orang. 36 ulama yang hadir dalam majelis beliau. Minhum 28 yasluhuna lil qadha. Ada 28 orang yang setiap orang pantas untuk jadi qadhi. Namanya qadhi itu berarti pakar seluruh ilmu agama. Menjadi qadhi berarti pakar seluruhnya. Mau tanya apapun bisa. Mau tanya ilmu waris, mau tanya ilmu fikih, mau taharah, mau apapun masalah agama bisa dijawab. Namanya qadhi. 28 di antaranya semuanya pantas untuk jadi qadhi. Kemudian wasittatun yasluhuna lil fatwa. Dan 6 orang pantas untuk menjadi mufti. Ya. Dan 2 orang di antaranya Abu Yusuf dan Zufar yasluhani li ta'dibil qudat wa arbabil fatwa. Yang 2 orang ini yang paling hebat, pantas untuk mendidik para qadhi dan mendidik para mufti. Di atas qadhi dan mufti ya. Yaitu Abu Yusuf dan Zufar. Jadi yang hadir di majelis beliau adalah orang-orang hebat ya. Makanya disebutkan ketika ada yang mengkritiki Imam Abu Hanifah di depan Waqi' bin Jarrah. Siapa Waqi' bin Jarrah? Waqi' bin Jarrah salah seorang dari guru Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan salah seorang guru dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya, ada orang berkata di sisi Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi. Ada yang berkata akhta Abu Hanifah. Abu Hanifah salah. Salah. Maka Waqi' berkata, "Wa kaifa ya yuqaddir Abu Hanifah an yukhti." Bagaimana bisa diperkirakan Abu Hanifah salah dalam permasalahan ini? Wa ma'ahu, sementara yang hadir dalam majelisnya ada mithlu Abi Yusuf, kata Waqi'. Yang hadir dalam majelis Abu Hanifah ada Abu Yusuf, ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Muhammad bin Hasan gurunya Imam Syafi'i. Ada Zufar fi qiyasi wa ijtihadihim, yang mereka ahli qiyas, ahli ijtihad. Ya, kemudian mithlu Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah, Hafs bin Giyas wa Habban bin Qundul wa ibni Ali fi hifdhihim lil hadis, ya, tentang yang ahli dalam ilmu hadis ya. Kemudian juga misal Qasim bin Ma'an bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud ya, fi ma'rifati fi nahwi wal lughah. Di antara yang hadir dalam majelis Abu Hanifah ada ahli nahwu dan ahli bahasa. Ya. Dan ada Dawud At-Ta'i wal Fudail bin Iyad fi zuhdihima wa wara'ihima. Dan ada hadir di majelis Abu Hanifah Fudail bin Iyad ya, dan Dawud At-Ta'i yang terkenal dengan kezuhudan dan wara'. Wa Abdullah bin Mubarak hadir juga dalam majelis beliau, Abdullah bin Mubarak fi ma'rifati bit tafsir wal ahadits wa tawarikh, yang ahli tafsir, ahli hadis, ahli sejarah. Faman kana ashabu wa julasa'u haula kaifa yukhti wa huwa bainahum. Orang yang seperti ini yang majelisnya dihadiri oleh orang-orang seperti ini yang mereka saling munaqasyah, saling bertukar pikiran di antara mereka, ya. Bagaimana mau salah? Artinya Imam Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi ingin mengatakan kamu jangan mudah-mudah menyalahkan Abu Hanifah. Dia bukan sendirian dalam ketika mengeluarkan fatwa, dia sedang berjamaah. Jadi sebagian ulama zaman sekarang mengatakan yang pertama kali membuat ide untuk diadakan majelis fikih, majma' fikhi seperti yang ada sekarang, seperti Darul Ifta, majelis ulama ya, seperti Al-Majma' Al-Fiqhi ya. Kumpulan para fuqaha datang dari seluruh negara berkumpul mungkin di Saudi, di Jeddah atau di mana ya. Ini yang pertama kali mengadakan adalah Abu Hanifah rahimahullahu taala. Jadi caranya beliau menyampaikan permasalahan. Jadi yang hadir bukan orang-orang, bukan seperti kita-kita ini, ya, ulama yang hadir. Datang permasalahan yang berat-berat, kemudian dia munaqasyah, dia diskusikan dengan murid-muridnya. Itu cara Abu Hanifah dalam menyampaikan permasalahan. Subhanallah, kemudian kadang satu permasalahan ya disampaikan, disebutkan dalam biografi Abu Hanifah. Kalau satu orang sudah permasalahan Abu Hanifah sampaikan atau ada masalah yang masuk, ini masalah-masalah berat pasti, bukan masalah-masalah ringan. Maka mereka pada diskusi sampai ala aswatum, sampai suara mereka tinggi. Mereka bicara sana sini. Begitu Abu Hanifah mendengar semuanya, kemudian Abu Hanifah rahimahullah berbicara, semuanya diam. Semuanya diam. Takjub dengan kesimpulan dan pendapat Abu Hanifah, menyimpulkan pendapat mereka, perselisihan mereka, ya. Semua diam ya. Jadi kalau mereka lagi ngomong, Abu Hanifah diam ya. Disebutkan fa idza akhadha Abu Hanifah fi syahri ma huwa fihi sakatu.
Ka'an laisa ahadun fil majlis. Kalau Abu Hanifah mulai bicara semuanya diam, seakan-akan enggak ada yang hadir seorang pun kecuali Abu Hanifah. Padahal di situ ada tokoh-tokoh tadi disebut, ada Ibnu Mubarak, ada Zufar, ada Abu Yusuf, ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ada ahli-ahli para ulama, masing-masing mungkin bisa punya mazhab sendiri-sendiri. Masing-masing mungkin bisa punya mazhab sendiri-sendiri ya. Qala Sulaiman. Ya. Sampai ada yang berkata, ada yang hadir mengatakan subhanallah man ansatal jami'. Siapa yang bikin orang semua diam? Kalau Abu Hanifah sudah berbicara. Ya. Dan terkadang satu permasalahan bukan sehari dibicarakan, kadang berhari-hari. Kadang mereka sebut, kadang sampai ya wa yunadhiruhum syahran aw akthar min dzalik. Kadang satu masalah dibahas sampai sebulan lebih. Ajib. Ini bukan orang bahlul yang berkumpul. Ini ulama. Bahas satu permasalahan satu bulan. Sementara kita ini orang zaman sekarang, satu permasalahan langsung bikin status, bahas ini. Satu permasalahan langsung bahas dengan status, ingin menampilkan dia yang paling cepat berbicara, dia yang paling cepat membahas. Orang semua menyoroti, ya. Meskipun ilmu kopas ya tentunya, copas. Dahulu mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka kumpul. Ini sekarang orang fatwa sembarang, oh enggak boleh, oh haram, boleh. Subhanallah. Bahasa enggak beres, usul fikih enggak pernah belajar. Entah hafalan di mana, Quran enggak tahu. Subhanallah, masa langsung asal jawab dengan haram atau boleh. Itulah zaman kita sekarang ini. Yang kadang satu permasalahan kita harus duduk berdiskusi, bisa jadi berhari-hari, bisa jadi sebulan lebih. Ini Abu Hanifah diskusi sama tokoh-tokoh ulama yang mereka tadi puluhan orang yang hadir, pantas setiap orang jadi qadhi. Mereka diskusi. Dan ini menunjukkan bagaimana mereka adab dalam diskusi. Mereka tidak bertengkar, bukan sekali bertemu kemudian buyar. Mereka berjalan menuntut ilmunya seperti itu. Bertahun-tahun seperti itu. Berarti apa? Dada lapang. Mudah mendengar pendapat yang lain. Mudah mengkritiki dan mudah dikritiki. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Nah, sebagian orang baru sedikit cepat ngamuk, cepat marah, tidak mau terima kritikan, kalau ngeritik paling jago, tidak mau nyinyir, kalau nyinyir paling hebat. Ya akhi. Lihat bagaimana Imam Abu Hanifah mendidik murid-muridnya ya. Sebenarnya yang menakjubkan lagi ya. Yang menakjubkan lagi, kalau mereka nanti kalau sudah diputuskan permasalahan ini jawabannya begini, maka Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah, Al-Qadhi Abu Yusuf, dia catat. Nah, ini fatwa yang berlaku. Setelah diskusi mungkin lama. Yang menakjubkan subhanallah. Wa idza ashkalat alaihi mas'alatun qala li ashabi. Abu Hanifah kalau ada permasalahan dia tidak bisa jawab. Subhanallah, semua sudah diskusi, muridnya ada puluhan yang semua orang alim. Semua tidak ada yang bisa jawab. Abu Hanifah juga sudah buntu. Bosnya sudah buntu Abu Hanifah. Guru mereka juga sudah buntu rahimahullah. Apa yang dia katakan? Ma hadza illa li dzambin ahdatstuhu. Ini pasti gara-gara dosa yang saya pernah lakukan. Wa kana yastaghfir. Astaghfirullah. Dia bilang di depan murid-muridnya. Ma hadza illa li dzambin ahdatstuhu. Aku tidak bisa jawab buntu ini gara-gara ada dosa yang aku lakukan. Pernah aku lakukan. Kemudian mulailah beliau beristighfar. Wa rubbama qama wa shalla. Terkadang beliau salat. Dia menganggap permasalahan agama bukan permasalahan sepele. Bukan asal sampaikan, tulis di status, kemudian disebarin, terserah orang mau bilang apa. Ya, ini masalah ente akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta muwaqqi' an rabbil alamin. Oh, bertanda tangan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara tentang agama Allah. Ya, bukan fatwa, bukan masalah paling kenceng-kencengan. Fatwa bukan masalah paling enggak ada. Bahkan kalau kita bisa memudahkan kepada masyarakat, kita mudahkan selama tidak haram. Nabi SAW kalau diberikan dua pilihan, ya, ikhtaru aisarahuma ma lam yakun haraman. Ya. Rasulullah kalau ada dua pilihan, Rasulullah pilih yang paling mudah selama tidak haram. Bukan yang fatwa paling kenceng, yang paling sedikit haram, ini tidak boleh. Enggak, ya ikhwan. Semua dijalani dengan takwa, bukan masalah fatwa perasaan. Orang sekarang fatwa dengan perasaan. Tanya kenapa begini, enggak boleh, pokoknya enggak boleh. Gimana? Nanti bicara bertakwa kepada Allah. Nanti akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Apalagi fatwa berkaitan dengan banyak manusia.
bersesuatu dengan nyawa manusia. Lihat bagaimana Abu Hanifah rahimahullah taala, ini mengingatkan kita semua para ustadz yang mudah berbicara. Bagaimana Abu Hanifah rahimahullah kalau tidak bisa jawab, dia bilang, "Hadza illa li dzambin ahdatsuhu." Ini karena dosaku. Wa kana yastaghfir, beliau istighfar. Farubbama qama wa shalla. Beliau berdiri kemudian beliau salat. Fatankashifu lahu al-mas'alah. Kemudian ternyata beliau dapat jawabannya setelah salat. Wa yaqul, beliau berkata, "Rajautu annahu tiba alayya." Aku berharap aku telah diterima taubatku. Kisah ini sampai kepada Fudail bin Iyad, melihat bagaimana waraknya Abu Hanifah. Ya. Fabaka bukaan syadidan. Maka Fudail bin Iyad menangis mendengar kisah Abu Hanifah, bagaimana cara beliau berfatwa. Tidak sembarang majelis sampai berhari-hari, sampai bulan. Kalau enggak bisa kemudian istighfar, kemudian salat. Subhanallah. Fudail bin Iyad ketika mendengar kisah ini beliau menangis, beliau berkata, "Dzalika likillati dzambihi." Itu karena sedikit dosanya Abu Hanifah. Amma ghairuhu fala yantabih li hadza. Adapun yang lainnya, orang lain tidak perhatian dengan masalah seperti ini, ya. Taib. Ini di antara maksud saya lima thariqah beliau, metode beliau dalam menyampaikan ilmu, metode yang menakjubkan dan sekarang diikuti oleh para ulama zaman sekarang. Ya. Kita lihat majma' fikih, majelis ulama, ya, Darul Ifta, baik di Saudi maupun di Mesir atau dimanapun, ya, mereka kumpul, mereka diskusi bareng-bareng, masing-masing disuruh tulis bahas pembahasan, mungkin butuh beberapa lama, seminggu, 2 minggu, sebulan, dikumpulkan, didiskusikan, harusnya begitu. Itu yang lebih tepat. Kemudian didialogkan. Lihat di sini tadi majelis Abu Hanifah ada ahli bahasa, ada ahli nahwu, ada ahli hadis, ada ahli tafsir. Bukan. Itu pun harus berbulan-bulan kadang. Ya. Oleh karena sampai terkadang dalam satu majelis kita dengar para ulama dan ini dipraktikkan di Arab Saudi. Kalau sudah buntu semuanya, ada 2 pendapat, mereka voting. Mana yang lebih banyak, ya itu yang difatwakan. Tapi ditulis ini fatwanya demikian, yang tidak setuju 1, 2, 3, 4. Artinya ini semua adalah bentuk kehati-hatian. Muhammad bin Ayyub bin Dharis berkata, haddatsana Ahmad bin As-Sabah, sami'tu Syafi'i qala. Imam Syafi'i pernah berkata, qila li Malik. Dikatakan kepada Imam Malik, hal ra'aita Abu Hanifah? Pernahkah Anda melihat Abu Hanifah? Imam Malik ditanya. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam dari hijrah, imamnya kota Madinah. Subhanallah. Orang alim. Malik bin Anas. Maka ditanya kepada Imam Malik, hal ra'aita Abu Hanifah? Pernahkah Anda melihat Abu Hanifah? Karena Abu Hanifah lebih tua dari beliau. Qala na'am, kata Imam Malik, iya saya pernah lihat. Ra'aitu rajulan law kallamaka fi hadhihi sariyah an yaj'alaha dhahaban laqama bi hujjatihi. Aku bertemu dengan seorang, ya, saking cerdasnya. Kalau dia bilang kepada engkau ini tiang adalah emas, dia akan bisa meyakinkan engkau bahwa tiang ini adalah emas. Dia akan datangkan dalil-dalilnya bahwasanya tiang kayu ini adalah emas. Artinya ini perkataan Imam Malik, bukan berkata orang bodoh. Kalau orang bodoh bilang itu pernah ketemu ustaz itu pintar banget. Ya kalau yang ngomong orang bodoh kita bilang wajar. Tapi kalau yang ngomong misalnya orang alim terus memuji orang lain mengatakan itu orang alim banget, berarti benar super alim. Karena yang muji adalah orang alim, tapi kalau yang muji orang bahlul banyak zaman sekarang ini. Oh itu ustaz pintar sekali, oh itu hafalannya banyak. Orang-orang bodoh enggak ngerti mau diapain. Kemudian tersebar pujian-pujian tersebut di internet, ya biasalah. Karena enggak ngerti. Tapi ini ceritanya yang muji Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Bukan orang bodoh, orang alim, orang takwa. Dia mengatakan, "Ra'aitu rajulan law kallamaka fi hadhihi sariyah an yaj'alaha dhahaban laqama bi hujjatihi." Aku bertemu dengan seorang saking cerdasnya, kalau dia bilang kepada engkau ini tiang dari kayu atau tiang dari batu ini adalah emas, dia akan bisa meyakinkan engkau, dia akan datangkan dengan dalil-dalilnya bahwa ini adalah emas. Subhanallah, Abu Hanifah, dari sini kita tahu bagaimana ketakwaannya, ya. Ketakwaannya, ya, takutnya kepada Allah, waraknya, ya, sedekahnya, ya. Dan beliau termasuk orang yang tidak mau menerima pemberian dari penguasa. Dalam sebagian wasiat beliau, kalau beliau tidak mau terima dari penguasa. Beliau alhamdulillah orang berada, ya. Ya, beliau tidak menasihat untuk dekat dengan penguasa, ya. Kalau dipanggil oleh penguasa maka beliau bilang datangi suatu keperluan. Ya, intinya beliau orang yang warak.
dari Asad bin Amr, anna Abu Hanifah rahimahullah shallal isya was subh bi wudhu'in 40 sanah. Dia mengatakan Abu Hanifah salat isya dengan subuh dengan sekali wudu selama 40 tahun. Dengan wudunya isya maksudnya dia salat sampai salat subuh, satu wudu. Saya kadang pertama baca ini saya kok begini sampai lama puluhan tahun seperti ini. Apa benar? Ya. Apa benar? Ilmu Az-Zahabi menuliskan banyak riwayat tentang orang-orang yang memuji ibadahnya Abu Hanifah. Bagaimana dia salat isya dengan subuh satu wudu saja. Kemudian kata dari Qadhi Abu Yusuf dia berkata, "Bainama ana amshi ma Abi Hanifah idh sami'tu rajulan yaqul li akhar, hadha Abu Hanifah la yanamul lail." Ketika aku berjalan dengan Abu Hanifah, tiba-tiba ada seorang nyeletuk, "Ini Abu Hanifah enggak pernah tidur malam." Ya. Ternyata kenapa? Fakana yuhyil laila salatan wa tadarruan wa du'an. Ternyata dia habis isya tidak tidur. Beliau salat malam. Saking lamanya beliau salat malam, diriwayatkan anna Abu Hanifah qara al-Qur'an kullahu fi raq'ah. Beliau baca Quran khatam dalam satu rakaat. Saya tanya sebagian teman-teman yang hafiz Quran yang kadang setoran satu Al-Qur'an, beliau sebagian mereka teman-teman berkata yang punya sanad, bisa Ustadz dimulai dari ba'da subuh selesai sore sudah selesai. Kalau yang bacanya cepat ya bisa selesai 30 juz. Saya bilang mungkin Abu Hanifah mungkin demikian. Ba'da isya mulai start ibadah sampai subuh sudah selesai 30 juz. Salat satu rakaat saja satu witir. Berapa salatnya? Satu rakaat. Iya satu rakaat. Tapi 30 juz dalam satu rakaat. Menakjubkan. Jadi di antara keistimewaan Abu Hanifah ya, sangat kuat beribadah, bahkan diriwayatkan dari banyak wajah, dari banyak riwayat bahwasanya beliau terkadang beliau khatam Quran dalam satu rakaat, terkadang, tidak selalu. Artinya beliau sudah pada isya, beliau ibadah sampai subuh dan sering dengan satu wudu untuk salat isya dan juga salat subuh. Beliau disebutkan dari putranya Hamad bin Abi Hanifah, ya. Dari Abu Yusuf kita bicara tentang bagaimana sifat Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah raba'ah. Abu Hanifah raba'ah. Raba'ah itu tidak terlalu tinggi, tidak pendek, sedang. Min ahsanin nasi surah. Ganteng orangnya. Min ahsanin nasi surah. Bentuknya indah ya. Ablaghihim nutqan. Kalau bicara sangat fasih ya. Wa adabihim nagmah, kalau didengar juga enak didengar ya. Kemudian juga dari Hamad bin Abi Hanifah dari anaknya, kana abi jamilan, ayahku tampan kata anaknya. Ta'luhu sumrah ya, agak-agak kehitam-hitaman itu, coklat-coklat, tidak putih. Hasanal hay'ah, penampilannya bagus, katsirut ta'attur, sering pakai minyak wangi ya. Hayuban itu orang segan sama beliau, la yatakallamu illa jawaban, beliau tidak bicara kecuali menjawab. Wala yakhudu rahimahullah fi ma la ya'ni, dan beliau tidak pernah ikut campur dengan apa yang bukan urusan beliau. Beliau tidak pernah masuk dengan perkara yang bukan urusan beliau. Ini yang bikin orang hemat umur ya tadi, kalau tidak ikut campur urusan orang. Ini ciri al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Makanya saya pernah sampaikan kisah saya baca di salah satu medsos ya, disebutkan ada seorang dia sering minum kopi, minum kahwa Arab. Sampai banyak minum kopi banyak. Akhirnya ada orang penasaran tanya sama dia. Saya lihat antum banyak sekali minum kahwa Arabiyah ya. Kahwa Arabiyah itu warna coklat. Saya juga suka ya, kalau di Madinah kita sering minum pakai korma. Tapi minumnya banyak. Saya ada yang penasaran tanya, "Kamu kok minum kahwa banyak sekali, minum kopi Arab kok banyak sekali?" Dia bilang, "Kakek saya umurnya lebih dari 100 tahun. Oh iya, gara-gara minum kahwa, minum kopi. Enggak, kakek saya 100 tahun lebih, dia tidak pernah ikut campur urusan orang. Tidak pernah ingin tahu urusan orang. Tidak seperti kamu, ingin tahu kenapa saya minum kopi banyak, bukan urusanmu. Jadi kalau Anda ingin menghemat waktu, menghemat umur, jangan suka campur urusan orang. Ya orang kalau enggak usah tahu urusan orang, ya. Imam Abu Hanifah itu di antara sifatnya, tidak ikut campur urusan orang, tidak ingin tahu urusan orang lain.
Di antara kedermawanan beliau, ya. Karena Abu Hanifah telah mewajibkan dirinya in halafa billahi shadiqan. Kalau dia bersumpah dia bilang demi Allah an yatasaddaqa bidinar. Setiap dia bersumpah dia tidak gampang bersumpah. Tapi kalau dia bilang demi Allah, dia pasti sedekah 1 dinar. Sumpah yang jujur lah. Setiap dia bersumpah dia kasih 1 dinar. Dia tidak menggampang-gampangkan sumpah. Wa kana idza anfaqa ala iyalihi nafaqatan tasaddaqa bimithliha. Kalau dia berinfak untuk keluarganya sekian, dia juga berinfak untuk yang lain sekian. Jadi kalau dia untuk keluarga misalnya sebulan 2 juta, dia 2 juta juga dia infak di luar. Menakjubkan kuatnya keyakinan beliau, sedekah yang sangat luar biasa. Ya kita kan enggak begitu. Kita buat keluarga mungkin 2 juta, buat di luar 100 ribu ya. Sebagian kita, bukan kita. Sebagian kita Masya Allah ya. Ya. Qala Abu Asim An-Nabil ahli hadis, kana Abu Hanifah yusamma al-watat li kathrati salatihi. Dia disebut dengan al-watit atau al-watat yaitu pasak. Kenapa? Karena kuatnya salatnya, sering berdiri seperti pasak, seperti paku yang tidak bergeming. Saking kuat ibadah. Kana Abu Hanifah kata Syarik, kana Abu Hanifah ini semua ahli hadis yang menyampaikan tentang Abu Hanifah. Kana Abu Hanifah tawila samti, katsiral aql. Ya, beliau adalah sering diamnya dan kuat akalnya. Ya. Bukan banyak omong tapi akalnya rendah. Al-Qadhi Abi Yusuf muridnya. Karena Abu Hanifah yakhtimul Quran kulla lailah fi raka'ah. Abu Hanifah menghatamkan Quran dalam 1 malam 1 rakaat. Ya. Dan ini tadi saya sebutkan ya. Riwayat banyak dari beberapa sahabatnya, beberapa murid-muridnya menyebut Abu Hanifah demikian ya. Di antara bentuk ketakwaannya, An Yazid bin Kumaid sami'a rajulan yaqul li Abi Hanifah. Ya. Ada seorang berkata kepada Abu Hanifah, "Ittaqillah," bertakwalah kepada Allah Abu Hanifah. Fantafadha wasfarra wa atraqa. Beliau kaget, kemudian beliau wajah menguning. Ya. Kemudian beliau menundukkan kepala beliau mendengar ada orang bilang sama dia, "Ittaqillah," bertakwalah kepada Allah. Bukannya marah ya. Kita kalau ustaz ente takwa kepada Allah, mungkin kita tersinggung. Karena ketika ada orang bilang sama kita, "Ittaqillah," bertakwalah kepada Allah, seakan-akan kita enggak bertakwa. Saya ini tidak bertakwa. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Subhanallah. Abu Hanifah ketika ditegur, dan ini orang paling alim di zamannya. Maka dia berkata apa ketika ditegur orang tersebut? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas engkau kebaikan mendengar menasihatiku. Subhanallah. Seorang terbuka untuk dinasihati. Sebagian kita tidak bisa disentuh sedikit pun nggak bisa. Mau dikritiki sedikit pun nggak bisa. Dia merasa kalau dikritik seakan-akan harga dirinya jatuh. Subhanallah. Ini dia cari bukan, dia cari rias, dia cari kedudukan, dia cari pujian manusia. Kalau dikritik sedikit sudah bikin bantahan sebanyak-banyaknya. Kalau bisa konversi pers, kalau bisa semua orang untuk membela dirinya, lari kanan, lari kiri. Kita ini manusia. Salah itu sangat mungkin. Ya. Nggak usah baper. Ya. Sebagian orang seperti tidak bisa dikritik. Ini lihat, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ini aja ngomong siapa? Bukan sembarang. Abu Hanifah, orang paling alim di zamannya. Bukan so alim. Orang paling alim di zamannya. Dan dia berkata, jazakallahu khairan. Ma ahwajan nas kulla waqtin ila man yaqul lahu mithla hadha. Dia berkata, ya, betapa butuh manusia di zaman setiap saat memerlukan orang yang seperti ini. Mengingatkan ya untuk bertakwa kepada Allah. Dan diriwayatkan kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, yurwa anna Abu Hanifah khatamal Quran 7,000 marrah. Diriwayatkan Imam Abu Hanifah menghatamkan Quran 7.000 kali. Wallahu a'lam bishawab. Jadi banyak yang meriwayatkan beliau baca Quran 1 rakaat, di antaranya Mis'ar bin Kidam, kemudian tadi Abu Yusuf, kemudian Humaid al-Himmani, banyak yang meriwayatkan Abu Hanifah baca Quran 1 rakaat selesai. Dan di antara biografi Abu Hanifah, beliau tawadhu ya, kepada ibunya ya. Disebutkan di zaman ibunya, dia sangat berbakti sama ibunya. Abu Hanifah orang yang paling alim. Dia punya ibu senang dengan seorang ya tukang ceramah di masjid ya.
tukang ceramah di masjid. Ada permasalahan yang ibunya ingin tanyakan, Abu Hanifah sudah kasih fatwa, ya. Tapi ibunya tidak mau. Kata ibunya, ya Abu Hanifah, saya ingin dengar dari si fulan yang di masjid. Si fulan tersebut hanya pandai ceramah, ya. Ada orang pandai ceramah tapi bukan orang alim. Tapi Abu Hanifah dengan tawadhunya tidak mengatakan, "Mak, itu siapa sih, Mak, dibandingkan saya? Murid saya nih, ini murid saya, lihat nih, ini. Qadhi semua murid saya, ini orang alim, ini pakar bahasa, ini pakar ini, semua belajar sama saya. Mama ngapain tanya sama orang itu?" Abu Hanifah enggak begitu. Dia ajak ibunya. Ya udah, kalau mama mau tanya sama dia ajak. Ajak ketemu dengan orang tersebut. Subhanallah. Dia dengan tawadhu. Ya, seperti dikatakan bahwasanya azhadun nas fil alim ahluhu. Orang yang paling tidak menghargai seorang alim biasanya kerabatnya sendiri, keluarga sendiri. Ada seorang alim, mungkin dia alim tapi dihargai, dihormati sama orang, ternyata anaknya kurang menghargai, ibunya kurang menghargai, kakaknya kurang menghargai, adiknya kurang menghargai. Abu Hanifah ibunya kurang mengerti siapa dia, ya. Tapi ketika ibunya minta jawaban dari orang, diantar. Kemudian dia bilang kepada si fulan, ibu saya punya pertanyaan. Ya, engkau yang kasih fatwa lah Abu Hanifah. Bagaimana saya memfatwa engkau ada? Saya sudah jawab tapi tidak kasih tahu. Akhirnya si fulan tadi mengatakan, "Ya Abu Hanifah, permasalahan ini apa jawabanmu?" Kata Abu Hanifah, "Jawabanku adalah begini." Kata orang tersebut, "Jawaban saya sama dengan jawaban Abu Hanifah." Baru ibunya mau terima. Tawadhu kepada orang tua. Rahimahullah. Ya. Di antara yang menakjubkan, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Hanifah ditawarin berulang-ulang untuk menjadi qadhi, dia tidak mau. Tahu kalau jadi qadhi dihormati orang, punya jabatan, punya gaji khusus, orang hormat, orang takut. Mufti dia mufti. Ini di antara dalil para ulama membedakan antara mufti dengan qadhi, ya. Kalau mufti fatwa, dia kasih fatwa, bisa diterima, bisa enggak. Tapi kalau qadhi, kalau di suatu negara ada qadhi, dia keluarkan fatwa, itu yang dijalankan. Itu yang dijalankan. Dia beda, ada ifta dengan qadha. Ya beda, ya. Abu Hanifah mufti, dia jawab pertanyaan, itu kewajiban seorang alim. Tapi ketika diangkat menjadi qadhi, dia enggak mau. Bahkan dipukulin berulang-ulang, dia enggak mau jadi qadhi. Dia enggak mau jadi qadhi. Sampai akhirnya dia meninggal gara-gara permasalahan ini. Tidak menjadi qadhi. Al-Mansur meminta Abu Hanifah untuk jadi qadhi. Dan Al-Mansur bersumpah, demi Allah, dia khalifah atau amir, ya, penguasa. Al-Mansur, dia berkata, demi Allah, hendaknya Abu Hanifah menjadi qadhi. Dia sudah bersumpah. Abu Hanifah juga bersumpah, wallahi inilah af'al, demi Allah aku tidak akan jadi qadhi. Maka ada yang menegurnya, dia mengatakan, wahai Abu Hanifah, Amirul Mukminin yahlif, wahai Abu Hanifah, khalifah Amirul Mukminin sudah bersumpah agar kau menjadi qadhi, wa anta tahlif, engkau sekarang bersumpah. Kata Abu Hanifah, Amirul Mukminin ala kafarati yamini aqdar minni. Gampang, Amirul Mukminin kalau mau bayar kafarah gampang. Dia lebih mampu bayar kafarah daripada saya. Akhirnya diperintahkan untuk dipenjara. Famata fihi bi Baghdad. Gara-gara ini dia meninggal dunia. Tidak sebagian orang bangga jadi memiliki jabatan, berbicara tentang fatwa, subhanallah. Jadi qadhi, jadi pejabat. Abu Hanifah tidak demikian, ya. Ya. Beliau takut, bahkan beliau meninggal gara-gara hal tersebut. Rahimahullahu ta'ala, ya. Dan masih banyak pujian-pujian orang-orang kepada Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, ya, sebutkan sebagian, ya. Di antaranya seperti Ali bin Asim berkata, "Law zina ilmu Imam Abi Hanifah bi ilmi ahli zamanihi la rajiha alaihim." Kalau ditimbang ilmunya Imam Abu Hanifah dibandingkan ilmu orang-orang di zamannya seluruhnya, lebih berat ilmunya Abu Hanifah, ya. Kata Hafs bin Giyas, "Kalamu Abi Hanifah fil fiqh adaqqu min asy-sya'r, la ya'ibuhu illa jahil." Perkataan Imam Abu Hanifah dalam fikih lebih halus daripada rambut. Tidak ada yang mencela perkataan Abu Hanifah kecuali orang jahil. Al-A'mash ini gurunya Sulaiman bin Mihran. Gurunya Abu Hanifah. Dia pernah ditanya satu permasalahan, dia berkata, "Innama yuhsinu hadza Nu'man bin Thabit al-Khazzaz." Yang bisa jawab seperti cuma Nu'man bin Thabit, itu Abu Hanifah.
Adzunnuhu burika lahu fi ilmihi. Menurutku dia diberkahi dalam ilmunya. Dia ahli fikih dia. Bahkan Jarir berkata, qala li Mughirah berkata, jalasa Abu Hanifah tafaqqah. Jalis Abu Hanifah tafaqqah. Hendaknya engkau bermajelis kepada Abu Hanifah, maka kau akan jadi ahli fikih. Fa inna Ibrahim an-Nakhai law kana hayyan la jalasahu. Seandainya Ibrahim an-Nakhai, seorang tabi'in yang lebih duluan meninggal daripada Abu Hanifah, ya, kalau dia hidup, dia akan belajar sama Abu Hanifah. Ibnu Mubarak berkata, Abu Hanifah afqahun nas. Abu Hanifah adalah orang yang paling alim. Ya. Kemudian Al-Imam Syafi'i pernah berkata, "An-nasu fil fiqhi iyalun ala Abi Hanifah." Semua orang dalam masalah fikih kembali kepada Abu Hanifah. Imam Syafi'i sendiri kan muridnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani muridnya Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah punya murid namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani punya murid namanya Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan beliau wafat pada tahun 150 Hijriah dengan usia 70 tahun. Tadi lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 berarti 70 tahun ya. Inilah Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, biografi singkat beliau ya. Semoga bermanfaat bagi kita dan bagi para pendengar sekalian, menjadi teladan bagi kita semua. Karenanya saking hebatnya Abu Hanifah, muncullah orang-orang yang fanatik kepada beliau. Ya, wajar kita mendapati orang yang faqih seperti ini terkumpul kepada dia. Ya, saya bayangkan kalau Imam Abu Hanifah hidup di zaman kita, dermawan, ganteng, kemudian harum orangnya, wangi, banyak diamnya, kalau ngomong cerdas banget, muridnya banyak ya, takwanya luar biasa, khatam Quran setiap malam 1 rakaat. Kira-kira mungkin orang bilang dia nabi saking mengagungkannya. Jadi orang taklid sama dia wajar. Meskipun itu dilarang oleh Abu Hanifah. Abu Hanifah pernah negur muridnya Abu Yusuf. Ya Abu Yusuf, ya Abu Yusuf, hai Yakub, jangan kau catat semua yang aku katakan. Bisa jadi aku ngomong sekarang, besok aku rubah. Dia ngelarang. Ya. Tidak semua berarti harus kau catat ya. Ya. Yang saya anehkan di zaman sekarang, ada orang yang artinya ya mungkin dai atau ustaz atau apa, ilmunya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Abu Hanifah ya. Kemudian taklid kepada dai tersebut, itu saya aneh banget ya. Saya aneh banget. Yang ustaz tersebut ya mau dibilang menguasai ilmu juga enggak ya, tapi orang taklid sama dia. Kalau orang taklid sama Abu Hanifah saja kita tidak setuju. Ada orang taklid sama Syafi'i, sama Malik, sama Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, kita tidak setuju. Ada orang taklid buta kepada Abu Bakar, kita tidak setuju. Apalagi dengan orang-orang zaman sekarang. Maka seorang hendaknya berpikir cerdas ya. Berpikir cerdas. Dari sini kita tahu bahwasanya Imam mazhab itu seorang hebat. Bukan hanya mengumpulkan ilmu tapi dengan ketakwaan. Maka kita dalam belajar fikih kita lihat pendapat mereka. Mereka sudah berpikir lebih dahulu, mereka sudah berkumpul terlebih dahulu untuk membuahkan suatu jawaban. Ya, terserah kita mau pendapat ini, terserah kita. Tapi jangan kita meremehkan pendapat-pendapat mereka. Kita bilang ini kurang tepat, ini lebih tepat. Hadzal ladzi tamilu ilaihi nafsi, ini yang hatiku lebih condong pendapat seperti ini. Seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau beliau merajikan beliau mengatakan demikian. Ya, ini yang pendapat ini saya lebih condong pada pendapat ini. Ini lebih ringan. Oh, ini pendapat ini batil, ini hawa nafsu. Ya, kan ulama punya uzur banyak. Makanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah membuat suatu buku Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Bagaimana menghilangkan cercaan kepada para ulama karena mereka punya banyak uzur. Tapi kita perlu tahu bahwasanya mereka orang-orang hebat dalam takwa, dalam ilmu dan yang lainnya. Sampai-sampai ada sebagian mereka saking kagumnya sama Abu Hanifah membuat suatu hadis yang hadis palsu. Maknanya seperti ini, saya kunu fi ummati rajulun yuqalu lahu ismuhu Nu'man bin Thabit kunyatuhu Abu Hanifah. Akan ada dari umatku seorang yang namanya Nu'man bin Thabit dan kunyanya Abu Hanifah. Huwa siraju ummati. Dia adalah cahaya atau lampu bagi umatku, ya, sinar bagi umatku, ya. Huwa siraju ummati, dia adalah cahaya bagi atau sinar bagi umatku. Wa sayakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris, dan akan ada dari
Umatku seorang namanya Muhammad bin Idris wa huwa adarru 'ala nasi min iblis, dan dia lebih parah daripada iblis. Jadi ada orang yang fanatik kepada Abu Hanifah, tidak suka dengan mazhab Syafi'i, mengatakan demikian. Akan ada cahaya umat namanya Abu Hanifah, ada orang berbahaya lebih parah daripada iblis namanya Syafi'i. Ini jelas hadis maudhu, ini jelas hadis maudhu. Ini karena fanatik buta terhadap para imam. Kita mengagungkan para ulama tapi tidak boleh fanatik kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian saja Ustaz Ali Razak yang bisa sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada jamaah Masjid Al-Berkah. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pengajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penambah berat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak, dan semoga kita bisa mencontohi para ulama ya sedikit demi sedikit ya. Kalau kita lihat kayaknya mustahil, tapi ya sedikit-sedikitlah kita berusaha mengikuti para ulama ya, dengan semoga kita bisa dikumpulkan bersama mereka, para sahabat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.